Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd. Mari kita mulai ngaji kita dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan majelis ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid-dini wad dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini senantiasa memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah turunnya rahmat Allah, serta menjadi wasilah anak cucu kita ditakdir menjadi generasi yang salihin salihat dzurriyyatan thayyibah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nu'inahu wa ala ma nawalu as-salaf as-salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi min anbiya'il mursalin as-sahabah wa tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin. Wa nakhussu khususan ila mu'allif kitab النور المبين في محمد سيد المرسلين حضرة الشيخ يحيى الأشعري وإلى جميع مشايخنا وإلى سلسلة مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا وأصولهم وفروعهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. Para jamaah, para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib Masjid Sabilillah rahimahumullah. Mari kita niatkan untuk thalabul ilmi, karena thalabul ilmi itu adalah bagian dari perintah di dalam agama kita, sebagaimana Rasulullah sabdakan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Monggo kita niatkan thalabul ilmi. Apalagi ini kita sudah masuk di bulan Rajab. Di bulan Rajab itu Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi meminta keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Tapi secara aktualisasi prakteknya itu harus ada peningkatan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ini tidak lain adalah kita dalam rangka untuk memperbaiki diri menyambut datangnya bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita diberi anugerah umur sehingga bisa melewati dan bisa masuk hingga melewati bulan Ramadan di tahun ini dan juga tahun-tahun berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faqad qarrara sallallahu alaihi wasallam anna al-iman bihi muhtajun ila al-aqdi bil jinan. Kemarin sudah kita jelaskan, yaitu terkait penjelasan bahwasannya iman. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menetapkan dan sudah menjelaskan kepada kita bahwasanya iman itu membutuhkan ungkapan apa istilahnya. Jadi dalam hati. Jadi keyakinan dalam hati. Jadi ada akad. Begitu juga Islam. Di samping itu, setelah iman di dalam hati itu harus dibuktikan dengan tindakan yang nyata. Islam juga menuntut untuk diucapkan dengan lisan. Jadi ada pembuktian serta ada ucapan dengan lisan. Ini sangat terkait. Kemarin sudah kita jelaskan, fasyahadatu bil lisan duna tasdiqil qalbi hiya ainun nifaq wal iyadzu billah. Jadi kalau hanya persaksian yang di bibir atau di lidah, di mulut hanya diucapkan tapi hatinya tidak meyakini, ini sebenarnya adalah kemunafikan. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang terjemah maknanya adalah idza ja'akal munafiqun, apabila datang kepada engkau wahai Rasulullah ya Muhammad sapa al munafiqun, yaitu orang-orang munafik, mereka maka qalu nashhadu innaka la rasulullah, maka mereka itu akan mengatakan nashhad, kami bersaksi, innaka la rasulullah, bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Tetapi ini hanya ucapan yang ada di bibir, ucapan yang ada di lisan. Wallahu ya'lamu innaka la rasul. Wallahu iku ya'lamu innaka la rasul. Allah mengetahui bahwasanya engkau wahai Muhammad itu benar-benar adalah utusan Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah itu bersaksi bahwa orang-orang munafik itu adalah benar-benar melakukan dusta, benar-benar melakukan kebohongan. Kenapa kok mereka bohong? Ittakhadhu aymanahum junnatan. Jadi mereka menjadikan keimanan mereka, sumpah mereka di hadapan Rasulullah bahwa mereka seakan-akan beriman, itu mereka jadikan sebagai junnah. Junnah itu apa? Junnah itu tameng, perisai. Hanya dijadikan sesuatu untuk berlindung agar mereka tidak terkena dampak apa-apa, seperti yang dilakukan oleh kemarin sudah kita ceritakan tokoh munafik, yaitu yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi biar dia dapat posisi, ya, fasaddu an sabilillah, maka kemudian mereka juga menghalang-halangi dari jalan Allah. Jadi mereka ini nyari cara. Jadi ini hanya dijadikan sebagai junnah. Jadi sumpah keimanan mereka di hadapan Rasulullah itu hanya ada di mulut, tetapi tidak masuk ke dalam hati, karena mereka untuk melindungi diri mereka. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Jadi sungguh yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk. Dzalika bi annahum amanu, hal itu karena mereka itu beriman tsumma kafar. Jadi mulutnya beriman tapi hatinya tetap kafir, tetap ingkar, tetap kufur. Fatubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun. Maka mereka dicap oleh Allah 'ala qulubihim. Jadi hati mereka ya sudah dicap bahwa mereka ini sesungguhnya tidak beriman. Dan Allah tahu itu. Fahum la yafqahun, tapi mereka tidak paham. Ini firman Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 1 sampai dengan ayat 3. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjutkan. Faslun utawi iki iku fasal fi wujubi ta'atihi alaihi salatu wassalam, menjelaskan tentang atau dalam hal wajibnya taat, wajib mentaati baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kemarin pembahasannya adalah terkait dengan wajibnya beriman, percaya kepada Rasulullah, lalu dipaparkan oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari dalil-dalilnya. Maka sekarang kita masuk pembahasan tentang wajibnya taat. Jadi setelah beriman, maka tidak cukup hanya ucapan secara lisan dan keyakinan di dalam hati, tapi harus dibuktikan dengan ketaatan kepada Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib ala kulli mukallafin, ing atase saben-saben orang mukallaf. Jadi wajib bagi setiap orang mukallaf. Jadi orang mukallaf itu adalah orang yang beriman, orang yang Islam, yang sudah balik berakal, ya, sehingga semua beban taklif itu sudah menjadi tanggung jawab masing-masing. Apa yang wajib? Ta'atuhu, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Wa ta'atuhu utawi taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku min lawazimil iman, iku min lawazimil imani bihi, iku min lawazimil imani bihi, termasuk ketetapannya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai konsekuensi logis dari keimanan kepada Rasulullah. Jadi kalau orang percaya, maka dia harus taat. Dia mentaati apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan, apa yang disampaikan oleh Hadratur Rasul. Oke. Wa tasdiqihi, dan termasuk ketetapan membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang meyakini Rasulullah, maka yang menjadi lawazimnya, konsekuensi logisnya itu adalah juga taat kepada beliau. Fima, dalam hal apa? Fima ing dalam sesuatu ja'akan teko bihi kelawan ma, apa bihi kelawan ma iku min indi rabbi, min indi rabbi, dari sisi Allah. Jadi percaya terhadap sesuatu yang dibawa oleh beliau, oleh Rasulullah SAW, bahwa apa yang dibawa oleh beliau itu adalah min indi rabbi, yaitu dari sisi Allah. Li'annahu karena satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku layak tidak memerintahkan sapa Nabi Muhammad bisyai'in kelawan sesuatu, wala yanha, dan tidak melarang sapa Nabi anhu saking syai', tidak melarang sesuatu illa biizni rabbi, kecuali dengan izin Tuhannya, yaitu dengan izin Allah. Jadi Nabi Muhammad ini tidak mungkin ngarang, karena semuanya itu adalah min indillah, min indi rabbi. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah dan apa-apa yang dilarang oleh beliau itu biizni rabbi, yaitu sesuai dengan izin Tuhannya, yaitu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala, sebagaimana berfirman sapa Allah Ta'ala. Jadi sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah, wa ma arsalna lan tidak mengutus sapa kami, wa ma arsalna, dan tidak mengutus sapa kami min rasulin saking utusan, tidak mengutus seorang utusan pun illa kecuali liyuta'a, untuk ditaati sapa rasul. Jadi Allah mengutus rasul itu tidak lain adalah untuk ditaati biiznillah, kelawan izin Allah. Jadi termasuk rasul-rasul sebelum Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini semua adalah tidak lain diutus kecuali untuk ditaati. Karena apa yang disampaikan itu biiznillah. Wa ma'na ta'atihi sallallahu alaihi wasallam, utawi makna taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku imtithalu awamirihi, yaitu melaksanakan perintah-perintahnya Rasulullah. Jadi imtithalu awamirihi, melaksanakan perintah-perintahnya Rasulullah. Karena perintahnya Rasulullah itu sejatinya adalah perintahnya Allah. Wajatina bunawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Rasulullah, larangan-larangan Rasulullah. Qala Allah Ta'ala, qala berfirman sapa Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, athi'u Allah wa rasulahu, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, wala tawallaw, dan janganlah kalian berpaling anhu darinya,
Darinya ini ya dari Rasulullah, ya dari Allah, dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa antum tasma'un, padahal kalian ini dalam keadaan tahu, mendengar. Jadi mendengar kebenaran, jadi tapi tidak mau taat. Nah, ini kembali ke kadar keimanan masing-masing orang beriman. Jadi makanya di ayat Al-Quran itu ada ayat alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab, yaitu orang-orang yang yastami'una al-qawl, mendengar ucapan, mendengar qaul, mendengar ungkapan, termasuk mendengar firman Allah, mendengar dawuhnya Rasulullah, mendengar dawuhnya para ulama-ulama. Fayattabi'una ahsanah, maka kemudian mereka mengikuti ahsanah, yang terbaik, qaul yang terbaik. Kalau mau mengikuti, maka mereka itulah orang-orang yang ulaikal ladzina hadahumullah, yang diberi petunjuk oleh Allah. Dan mereka itu adalah orang-orang yang disebut dengan ulul albab. Sekarang ini kan banyak nih, bapak-bapak, ibu-ibu. Sekarang media ngaji itu banyak sekali. Nah, seringkali kadang kalau kita dengarkan ceramah, entah itu secara langsung begini, atau dengarkan ceramah di YouTube, atau di majelis-majelis taklim, itu kalau materinya terulang, itu yang seringkali itu kadang-kadang itu komentar dalam hati itu begini, oh iki wis tahu, iki biyen wis tahu. Padahal semestinya kalau kita merujuk pada ayat Al-Quran alladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah, atau ayat ini wala tawallau anhu wa antum tasma'un, jangan berpaling padahal kalian mendengar, maka harus diikuti. Berarti mestinya yang harus kita pikirkan itu begini, ini materi ini sudah pernah, tapi sudahkah saya melaksanakannya? Sudah sejauh manakah? Sudah berapa persenkah kebaikan itu sudah saya lakukan? Ini jadi PR berat ini. Kalau sekedar mendengar lalu kemudian lewat, ini jangan-jangan nanti terkena khitab ayat ini, naudzubillah. Wala tawallau anhu wa antum tasma'un. Aku yurus saja nih, tapi tetap diterabas. Padahal orang itu kalau sudah tahu kok tetap dilanggar. Ini konsekuensi hukumnya berbeda dengan orang yang memang belum tahu. Jadi ada konsekuensi hukum yang berbeda. Wala tawallau anhu wa antum tasma'un. Maka sesungguhnya, makanya kita ini doa kita ini wa matti'na bi asma'ina wa absarina ma aqaitana. Jadi kita ini minta agar diberi anugerah kenikmatan, yaitu dengan dianugerahi kita potensi pendengaran dan penglihatan ini digunakan untuk mensyukuri nikmat Allah, sehingga semakin hari kita menjadi pribadi yang berusaha menjadi lebih baik. Jadi jangan sampai wala tawallau anhu wa antum tasma'un, padahal kita ini mendengar. Ya. Kan semua orang yang didengarkan kan sama. Nun sewu, kita dengar ngaos kayak begini, ngaji kayak begini, yang didengarkan satu sama lain sama. Tetapi nanti dampaknya itu boleh jadi satu dengan yang lain berbeda. Ada yang punya asar yang kuat, sehingga setelah ngaji, setelah mendengarkan tausiah, mau'idhah dan lain sebagainya itu betul-betul pengen baik dan itu dipraktekkan. Ada yang wis ngerti aku, tapi ketika nglakoni ditunda dulu. Ya sik menangis. Padahal menunda untuk jadi orang baik itu kan kadang-kadang ya repot. Kenapa? Karena kita ini tidak ada yang pernah tahu berapa Allah memberi kesempatan kita untuk menghirup udara di muka bumi ini. Ya jangan-jangan nanti kalau ditunda, lalu kemudian setelah ditunda pas kita sudah mau tapi belum, ternyata Israel sudah menjemput. Ini kan kita tidak pernah tahu. Dan manusia tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Jadi termasuk di mana orang itu akan meninggal, ini tidak ada yang tahu.
Kemarin sempat viral nih beberapa hari ini di daerah Jawa Tengah yang lagi baca Quran, lagi tilawatul Quran, tiba-tiba Israel menjemput. Ini secara zahir ya husnul khotimah karena lagi baca Quran. Ada di Surabaya kapan itu sedang khutbah, tiba-tiba terjatuh lalu wafat. Di Lawang 2 tahun yang lalu mungkin, itu pas sujud. Kita ini pengen bisa ketika dipanggil oleh Allah itu dalam kondisi-kondisi yang baik. Ya, ini memang tidak lain ya kembali kepada apa yang kita lakukan. Makanya ketika di surah Ali Imran ada ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan sungguh kalian jangan mati, jangan meninggal kecuali dalam kondisi muslim. Muslim di situ maknanya muslim yang mukmin yang sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Maka kita ini dalam koridor takwa jangan sampai sesekali pas coba-coba naudzubillah, coba-coba maksiat, nah kok pas itu Israel datang, wah gawat kok gitu. Makanya harus terus kita usahakan. Maka jangan sampai wala tawallau anhu wa antum tasma'un. Kita ini mendengar, kita ini tahu, sudah diberi potensi pendengaran, tapi kemudian yang terjadi adalah tawallau. Apa tawallau itu? Mengo kalau orang Jawa bilang, bahasa Jawa, berpaling. Niki saya ingin cerita ini terkait dengan wala tawallau anhu wa antum tasma'un. Di dalam surah Al-Insan atau surah Ad-Dahr itu, Ad-Dahr, Allah berfirman, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Jadi manusia itu diingatkan bahwa dulu itu bukan siapa-siapa. Hal ata 'alal insan, bukankah telah datang bagi orang, bagi manusia, hinum minad dahri, satu fase dari dahr. Jadi waktu yang panjang ini, masa yang cukup panjang ini, yang mana orang itu belum disebut satupun lam yakun syai'an madhkura, dia tidak pernah disebut. Contoh, saya namanya Hashim umpama. Sebelum saya lahir tahun sekian, maka orang tidak pernah menyebut nama saya. Kalau ada nama yang sama itu bukan saya, tapi orang lain. Lalu Allah menjadikan inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Lalu Allah jadikan manusia itu dari nutfah. Nutfah itu percampuran antara mimani yumna dari spermatozoa dengan sel telur ovum. Ini dari asal muasal yang dianggap sebagai ma'im mahin, air yang hina. Kenapa kok disebut hina? Karena sesungguhnya air itu yang asal kejadian manusia itu, kalau kita megang itu rasanya kayak risih. Belum lagi yang ibu-ibu. Kalau yang ibu-ibu nanti kalau tidak dibuahi dalam setiap bulan ada siklus namanya menstruasi. Itu menjadi darah haid, dikeluarkan secara rutin. Itu asal kejadian manusia. Kalau dibuahi maka tidak haid, tapi jadi kita ini. Lalu kemudian nabtalihi, kami akan menguji manusia karena mau diuji sehingga diberi perangkatnya, potensinya berikan apa? Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami beri perangkat manusia itu namanya sami'an basira. Dia bisa mendengar, dia bisa melihat. Sehingga di situ ada informasi yang masuk lalu diserap di dalam dirinya, diolah dengan akal pikirannya, dipertimbangkan dengan hatinya. Disitulah baru dia memutuskan apa yang mau dia lakukan. Lalu inna hadainahu sabil, sesungguhnya kami sudah menunjukkan jalan yang lurus, jalan yang benar. Tapi ternyata ada dua kelompok ini, imma syakirau wa imma kafurau. Para ulama mengamati ayat ini menarik. Menariknya begini. Yang pertama, kata-kata syakiro niku bentuknya itu ismul fa'il. Isim fa'il itu ya isim fa'il biasa, syakiro, orang yang bersyukur. Mestinya kalau seimbang, ini mestinya ya. Berarti mestinya imma syakiro wa imma kafiro.
Ada yang bersyukur, ada yang orang yang kafir, yang tidak bersyukur, ingkar, kufur. Tapi ternyata ayatnya wa imma kafuro. Kafuro itu kalau kita belajar bahasa Arab itu namanya sigot, bentuk yang mubalaghah. Mubalaghah itu bentuk yang nemen, menunjukkan makna di situ ada sesuatu yang ditekankan yang nemen. Berarti antara syakiro dengan kafuro itu beda sigot, beda bentuk kata. Kalau kafuro berarti lebih nemen. Maknanya apa? Mufassirin kemudian mengambil hikmah dari ayat ini, berarti ternyata manusia itu kalau sudah dikasih tahu jalan yang benar, lebih banyak yang kufur daripada yang syukur. Dilihat dari konteks dan dari teks ayat ini. Nah, di surat Saba itu jelas Allah mengatakan wa qalilum min ibadi asyakur, wa qalilum min ibadi asyakur. Sedikit dari hamba-hambaku itu orang yang pandai bersyukur. Nah, pandai bersyukur termasuk syukur itu adalah selalu meningkatkan ibadah yang kita lakukan. Pernah saya sampaikan, jadi syukur itu tidak lepas dari 3 hal. Pertama, ingat yang memberi nikmat. Yang kedua adalah menggunakan anugerah nikmat itu sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Dan yang ketiga adalah selalu meningkatkan ibadah kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 ini kata kunci syukur. Jadi ini wala tawallau anhu wa antum tasma'un. Jadi jangan sampai kita berpaling padahal kita ini adalah tahu dan mendengar tentang kebenaran. Maka mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita sehingga kita ini selalu menjadi pribadi yang semakin hari menjadi yang semakin baik. Karena jadi orang baik itu tidak ada pensiunnya. Tidak ada orang yang melakukan banyak kebaikan lalu merasa saya sudah baik hari ini, sudahlah cukuplah, besok tidak lagi. Tidak bisa. Karena jelas dikatakan bahwa barang siapa yang hari ini tidak lebih baik dari hari kemarin, maka dia rugi. Berarti hari ini harus lebih baik. Kalau hari ini sama, itu rugi. Kalau hari ini lebih buruk, itu bukan hanya rugi, bisa bangkrut itu. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman di ayat yang lain, wa athi'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Dan taatlah kalian kepada Allah war rasul, dan juga kepada Rasulullah. La'allakum, mudah-mudahan kalian ikut turhamuna, senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita salah satunya ingin mendapatkan rahmat, itu banyak cara sesungguhnya. Salah satunya adalah taat kepada Allah dan Rasulnya, termasuk membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Karena tidak ada manusia yang tidak butuh rahmat, tidak ada. Rahmat itu adalah bentuk kasih sayang dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lemah. Jadi manusia itu mesti butuh rahmat Allah, karena manusia itu posisinya lemah. Makanya di surat Ar-Rum ayat 21 biasanya yang dibaca waktu mantenan itu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ada mawaddah, ada rahmah. Kalau mawaddah itu sebuah kasih sayang yang muncul dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Kalau rahmah itu kasih sayang yang muncul dari kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh orang yang diberi rahmah. Kalau yang dari Allah kepada manusia itu rahmah. Kenapa? Karena manusia posisinya pasti lemah. Karena manusia lemah, maka kita ini pasti butuh rahmat Allah. Sejak kita hidup sampai kita meninggal itu tetap butuh rahmat Allah. Bahkan masuk surga itu karena rahmat Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku ini mencakup segala sesuatu. Bahkan Allah memberi keistimewaan kepada orang-orang tertentu itu dengan rahmatnya. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Makanya kita ini punya salam itu yang lengkap sekali, tahiyat di dalam Islam itu, tahiyatan mubarakatan, tahiyatul Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 hal itu kita butuh itu.
keselamatan, kedamaian, kita butuh. Lalu rahmat, kasih sayang, kita butuh. Keberkahan, butuh. Makanya di samping doa, maka mengandung makna, mengandung pelajaran dalam kehidupan. Kita juga harus menebar salam, kita harus juga menebar rahmah, kita harus juga menebar manfaat dan keberkahan bagi sesama. Ini rahasia atau hikmah di balik ungkapan salam. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri, itu tidak ada. Orang yang kaya apapun itu untuk menghidangkan sepiring nasi itu butuh peran banyak orang. Mulai dari petani, lalu penjual beras dan sebagainya. Tidak bisa orang kalau tidak butuh orang lain lalu hanya punya uang banyak, punya rumah di mana-mana banyak, tapi tidak bisa. Maka di sini kita ini butuh kasih sayang dari sesama juga. Makanya karena kita butuh kasih sayang, maka konsekuensinya kita harus menebar kasih sayang, termasuk diutusnya Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Kan begitu. Nah, kalau tidak karena rahmat dan kasih sayang Allah, maka engkau ini lintalahum, ini engkau, sehingga Rasulullah ini bisa bersikap lemah lembut dalam menyampaikan dakwahnya. Wa qala ta'ala, wa qala lan berfirman sapa Allah Ta'ala di ayat yang lain, Allah berfirman, qul athi'ullaha wa athi'ur rasul fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Jadi kalau ada ayat didahului kul niku Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada umatnya, kul, katakanlah wahai Muhammad, athi'ullaha wa athi'ur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah. Fa in tawallaw, maka jika kalian berpaling, fa innama 'alaihi ma hummila, maka sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menanggung apa yang memang menjadi tanggung jawab beliau. Fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum. Dan kalian bertanggung jawab terhadap tanggung jawab yang dibebankan kepada kalian. Jadi Rasulullah ya bertanggung jawab yang dibebankan kepada beliau. Apa? Rasulullah itu diperintahkan untuk menyampaikan. Ya. Makanya di penutup ayat kan, wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Ketika Rasulullah sudah menyampaikan, maka Rasulullah sudah berlepas. Artinya sudah tidak dimintai pertanggungjawaban terkait dengan penyampaian risalah. Lalu wa 'alaikum ma hummiltum, yang dibebankan kepada kita umatnya ketika sudah disampaikan risalah itu, maka kita harus ati'u, kita harus ta'ah. Kalau tidak kita laksanakan, tidak kita taati, maka menjadi tanggung jawab yang dibebankan kepada kita, termasuk nanti ketika di akhirat kita dimintai pertanggungjawaban. Ya, makanya di runtutan akhir surat Al-Baqarah itu laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma. Itu yang di ayat yang lain, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Ini bercerita tentang umat terdahulu. Jadi umat terdahulu punya tanggung jawabnya masing-masing, yang sekarang juga punya tanggung jawabnya masing-masing. Nanti akan ditanya tentang tanggung jawabnya masing-masing. Kalau di akhir Al-Baqarah tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, dan seterusnya. Jadi Allah itu tidak memberikan beban taklif, tidak membebani, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak membebani jiwa, tidak membebani
itu tidak melampaui beban, tidak melampaui apa istilahnya, kemampuan kita. Ini sudah terukur semua. Bahkan kalau itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, ini mengandung hikmah yang luar biasa. Ya. Bahkan justru kalau kita lihat dalam ijazul Quran, salah satu kemujizatan Al-Quran itu ada yang namanya al-i'jaz at-tashri'i. Al-i'jaz at-tashri'i ini adalah kemujizatan di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan perintah pensyariatan hukum. Contohnya kewajiban puasa, kutiba alaikumusiyam, lalu dijelaskan di hadis Rasulullah, sumu tasihu, berpuasalah maka kalian akan sehat. Kok ada orang puasa kok malah sakit perut dan lain sebagainya, ini tidak salah puasanya, mungkin salah caranya, cara buka puasanya terutama. Jadi yang harus dikoreksi itu caranya. Tapi kalau benar dilakukan, ini pasti mengandung hikmah yang luar biasa. Ini sudah diteliti oleh banyak ahli, baik dari sisi psikologis maupun dari sisi jasmani. Ini mengandung kemukjizatan untuk kesehatan, ini luar biasa. Wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian mentaati, yaitu mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, atau mentaati Rasul, karena mentaati Rasul itu pada dasarnya mentaati Allah, tahtadu, maka kalian mendapatkan petunjuk. Jadi kalau kita ini taat kepada apa yang telah disampaikan oleh Hadratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ini akan mendapatkan petunjuk. Wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Dan Rasulullah itu tidak lain kecuali adalah balagh. Balagh itu adalah beliau ini menyampaikan risalah. Al-mubin yaitu jelas. Jadi yang jelas, balagh yang jelas. Jadi yang dikatakan balagh itu adalah Rasulullah dan juga Al-Quran. Al-Quran itu juga balagh. Hadza balaghul linnasi wa liyunzaru bihi wa liya'lamu annama huwa ilahun wahidun wa liyadzakkara ulul albab. Jadi balagh. Al-Quran juga balagh. Rasulullah itu bayyinah. Al-Quran itu juga bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Guru saya dulu pernah dawuh begini. Balagh itu sebuah hal yang kalau disampaikan itu mestinya itu punya efek yang luar biasa. Kalau penerimanya itu punya kecerdasan spiritual yang baik, punya level keimanan dan ketakwaan yang sehat, itu balagh. Jadi berita yang sampai, tapi berita itu menembus ke relung hati sehingga ada bekas dari apa yang ia terima. Guru saya menjelaskannya, mencontohkan sederhananya begini. Contoh sederhana nih. Contoh ada berita kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia bapak ini atau ibu siapa. Kita tidak kenal dengan nama itu, kita hanya mendengar, maka kita hanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah selesai. Biasanya begitu. Tapi kalau yang kita dengar itu orang yang kenal dekat dengan kita, betapa erat persahabatan kita, bahkan tadi malam masih sempat ngobrol, lalu ada informasi, itu masuk ke hati, ya Allah, terasa betul. Jadi Al-Quran dan juga Rasulullah itu sirah nabawi, yaitu sejak awal hidup beliau, mulai lahirnya beliau sampai wafatnya beliau, itu tidak ada yang mengandung uswah, semuanya mengandung uswatun hasanah. Lah, ini kalau diresapi dan itu betul-betul dihayati, masuk, ini betul-betul menjadi balagh. Lah ini maunya itu arahnya ke sana. Tapi kalau belum menjadi balagh, berarti kita ini cara nangkepnya yang harus ada revisi. Gimana cara nangkepnya yang benar itu? Wa ma 'alar rasuli illal balagh.
oleh beliau. Makanya Sayyidah Aisyah itu ketika ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah itu, jawabannya singkat, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya beliau itu ya Al-Quran. Makanya Dr. Aqil Al-Qarni itu menulis buku Al-Quran Berjalan. Al-Quran Berjalan itu apa? Itu menggambarkan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dulu pernah ngobrol dengan teman saya. Ini yang menarik. Hadis ini riwayat Aisyah. Aisyah itu adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nun sewu bapak-bapak ibu-ibu. Biasanya yang paling tahu kelemahan dan dalam tanda petik keburukan suami itu kan orang yang terdekat. Siapa? Istri. Karena di rumah banyak orang yang di luar tuh gagah, kelihatannya orang sungkan semua, takut semua, sungkan. Tapi begitu di rumah, kata istrinya, kalau apa sih sampai tadi udah gak bodoh kenyataannya kan begitu. Ini sering terjadi begini. Tapi ini yang ngomong ini yang ngendikan Sayyidah Aisyah, istri beliau sendiri. Berarti kalau di dalam istri sudah mengakui kayak begitu, ini di luar memang betul-betul luar biasa beliau. Sehingga perilaku Rasulullah itu betul-betul kana khuluquhul Quran. Jadi cara mengukurnya, iya ini riwayat hadis ini riwayat Aisyah. Aisyah itu istri beliau. Betapa banyak sekarang tuh orang-orang yang hebat di luar, diakui oleh orang-orang, tapi begitu sampai di rumahnya, di hadapan istrinya, boleh jadi dia tidak mampu untuk menasihati, lalu bilang, mau contohnya istrinya. Kalau istrinya bisa jadi bilang kayak tadi, Pak, tak podok belas bersama ucap gitu. Waliyahzubillah. Ini contoh. Jadi Rasul betul-betul wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Barang siapa yang taat kepada Allah, may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Dan barang siapa yang berpaling, tawalla kang wa man utawi barang siapa iku tawalla berpaling sapa man, fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Maka kami tidak mengutus kepadamu wahai Muhammad, alaihim kepada mereka, yaitu man, orang yang berpaling tadi, hafidho, hale sebagai pelindung atau pemelihara. Jadi Rasulullah sudah mengingatkan, tapi kalau ada umatnya yang tidak mau, justru malah berpaling, maka Allah dawuh dalam Al-Quran, fama arsalnaka alaihim hafidho, maka engkau tidak berhak melindungi dia. Maka kami tidak mengutusmu Muhammad kepada mereka orang yang berpaling itu sebagai pemelihara atau pelindung. Fama arsalnaka alaihim hafidho. Wa qala ta'ala, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ayat ini cukup panjang yang akan kita diskusi, akan kita sampaikan, kita jelaskan pada episode yang akan datang insyaallah. Jadi berbicara mengenai barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka janji Allah mereka ini bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu termasuk para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Siapakah keempat golongan ini dan bagaimana agar kita ini selalu dekat dengan mereka? Simak dan ikuti pada episode yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ma ilaina inda hajatina ilaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini sakit. Oh, niki. Lebih itu pernah nggih niku. Sing minggu iki tasik songong ya. Mangil Ramadan maju malih. Maghribe cepet. Nggih.